Selamat datang semuanya. Selamat datang di episode pertama Grill and Spill bareng Hive Indonesia. Waduh. Yeay. Halo, Oh, halo. halo. Aku sama Mas Duta ya hari ini ya. Tidak sebagus itu juga. Baik, saya bawa ini Iya, kenapa dan tuh kok pakai Duta? karena Mas Duta. kenalan dulu, saya sebagai duta makanan sehat. Oke, Duta makanan sehat. Menarik, Iya. menarik. Ya, di sini sih kalau dilihat-lihat emang jenis-jenis makanannya sehat sih, bergizi tinggi. Ya. Oke, selamat datang di episode pertama Grill and Spill, di mana kita akan ngegrill dan spill. Grill Bareng and bersama kita sekarang ada Dr. Puspita. Halo. Halo dokter. Halo. Dr. Puspita dari Gapapa Project. Wah. Gak bawa project. Baik. Episode pertama kali ini seperti akan tadi saya bilang, grill and spill. Kita akan ngegrill makanan-makanan sehat yang ada di depan kita ini, Dok. Iya. Kemudian kita akan spill sedikit-sedikit tentang isu-isu yang menarik di belakangan hari ini. Baik, baik. Tahu nggak kenapa kira-kira ada makanan dan ngobrol di sini, Dok? Kenapa tuh? Kenapa? Menarik nih. Saya Baik. juga baru sekali loh ya diundang, terus konsepnya tuh grill gitu, grilling, kita ngegrill. Apa nih? Bisa diceritain nggak nih? Karena kata Khalil Gibran, setelah makanan dan minuman yang dibutuhkan adalah bercerita. Bercerita. Menarik. Dan makanan pada hari ini adalah menunya grill karena kita menganut zaman purba, Dok. Apa itu? Karena dulu di zaman purba, para ketua suku di zaman purba itu suka mengumpulkan warga-warganya dan membakar makanan-makanan buruan. Lalu mereka memberi petuah-petuah bijak dari para kepala suku itu. Apa tuh petuahnya? Macam-macam, tapi nanti hari ini kepala sukunya adalah Dr. Puspita. Oke, berarti sekarang hari ini saya yang kasih petuah gitu ya, saya Betul jadi kepala suku. Fine. Oke. Oke, Dr. Puspita ini adalah seorang dokter yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia kedokteran. Iya, ya. Nah, pastinya ya, Dok ya. Meskipun terlihat muda, kelihatannya mbak-mbak ya. Ini ternyata sudah lama sekali menjadi seorang dokter. Ya, Jangan- belasan tahun lah ya. Betul sekali, dengan bersegudang pengalamannya. Dan juga beliau adalah Dewan Pengarah dari IPDA. Udah, ya, betul. Dan juga sebagai founder Gapapa Project. Nggak apa-apa project. Nggak apa-apa project. Nanti kita cerita-cerita ya. Iya. Ngegrill dulu kita Baik. biar nggak lapar nih, biar seru Oh, ceritanya. ini dokternya udah lapar. Mari kita mulai Iyalah. grillnya. Oke, Dok. Begitu saya menyalakan kompor, saat itulah diskusi grillnya kita buka. Siap. Iya. Apakah sudah hidup? Sudah sepertinya. Oke. Baik, Dok. Oke. Ini dilihat dari menu-menunya, ada ayam, Mm-mm. ada tempe, ada daging dan tahu. Juga ada sayuran dan buah-buahan. Menurut dokter bagaimana ini komposisi grill kita hari ini? Komposisi grillnya cukup unik ya. Oke. Biasanya kita grilling itu kan pakai produk-produk hewani ya. Ayam, daging, atau ada yang pakai makanan olahan kayak sosis mungkin atau apa. Tapi hari ini yang menarik kita ada tempe dan tahu. Yes, Ini betul menarik sekali. loh untuk dibahas karena tempe dan tahu itu tidak kalah bergizi dengan produk hewani. Ini adalah protein nabati. Nih, tahu, ini protein nabati, tempe juga protein nabati yang gizinya juga nggak kalah tinggi. I see. Menarik sekali. Menarik. Ini yang mungkin akan ada kaitannya dengan tema kita hari ini, Dok. Apa Yang itu? pertama yaitu tentang makanan bergizi. Waduh, makanan bergizi ya? Betul sekali. Menarik. Oke. Karena sejak sejak tahun 2024, makanan bergizi sering dibicarakan nih, Dok. Iya, betul. Mulai mencuat kembali. Betul. Makanan bergizi yang komposisinya seperti apa? Atau makanan bergizi itu Apa yang harus diperhatikan apa yang gitu harus ya diperhatikan? dari makanan bergizi? Dan mungkin juga anak-anak muda sekarang makanan bergizinya lebih disesuaikan dengan mereka yang mungkin suka bulking
Oh iya, untuk iya, iya. keperluan mereka memperbagus dan memperindah, tapi juga yang paling penting adalah mempersehat, wahai Anda para gimnastik, wahai Anda. Yang Oke, oke. penting mempersehatnya. Oke, Dok. Ini dokter ngikutin kan ya tentang mencuatnya, pastinya mengikuti tentang mencuatnya isu makanan bergizi 2024 ini. Kayak nggak cuma isu ya, tapi program yang sepertinya sudah dijalankan dengan konkret ya, udah mulai ada ya. I see. Menurut dokter itu gimana? Is it a good thing to Bagus, bagus. Tapi gini, ada hal yang harus diluruskan ya. Kalau makanan bergizi yang diberikan di usia sekolah itu bukan untuk mencegah stunting. Itu yang harus kita tahu. Kan kalau di luar sana kan banyak yang ngomong, oh makan bergizi untuk mencegah stunting. Sebentar, makan bergizinya di mana dulu nih? Makanan bergizinya kalau misalkan diberikan untuk anak-anak usia 0 sampai 1000 Hari. 1000 hari kehidupan, bukan usia 0 ya, sampai dengan 1000 hari kehidupan, oke, itu memang sangat bermanfaat untuk mencegah stunting. I see. Tapi kalau misalkan ini diberikan ke anak-anak usia sekolah, ya itu adalah suatu program untuk membantu mereka tidak kekurangan gizi, I see. yang akan bermanfaat juga untuk mereka dalam beraktivitas, juga akan bermanfaat untuk Kembang Pros- tumbuhnya tumbuh mereka. kembang dan proses kognitifnya I mereka. see, I Jadi see. sebenarnya program ini tuh bagus. Berarti emang makanan bergizi, khususnya yang di sini kita ngobrol tentang anak ya, Dok ya. Itu mereka dengan makanan bergizi itu tumbuh kembang mereka lebih baik, dengan pertimbangannya makanannya itu lebih bergizi. Pastinya seperti itu. Cuman memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita tuh kan harusnya makan sehari berapa kali sih gitu. Ada kebutuhan kalori yang kita butuhkan. Ada kebutuhan gizi makro maupun mikro yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Wow, ada Gitu gizi kan? makro dan gizi mikro. Gitu. Nah, kalau kita misalkan, oh makanan bergizi ini cuma 1 kali di sekolah aja, misalkan seperti itu ya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Kira-kira untuk mencukupi kebutuhan kalori dan gizinya Dalam yang satu lain hari. dalam 1 hari itu kira-kira gimana? I see, I see, I Jadi see. ya memang kita harus, memang kalau dalam program gizi ini nggak bisa cuman kita bergantung sama program gizi, oh akhirnya habis itu anak Indonesia terbebas dari gizi buruk atau gizi kurang, nggak bisa seperti itu harus simultan, baik dari rumah I see. juga maupun di sekolah. Berarti nggak cukup nih ya, Dok ya, misal mereka ternyata di sekolah makannya bergizi dengan takaran-takaran yang sesuai dengan pola menurut dokter itu adalah ini makanan bergizi itu seperti ini. Tapi kemudian pas pulang mereka makannya kembali ke mungkin tempe lagi, tempe lagi, tempe tempe lagi terus. gitu. Sebenarnya tempe itu bagus ya. Oke. Tempe itu bagus, cuman makan itu harus lengkap gitu loh. Kita nggak cuman bisa makan tempe, tapi harus ada yang lain. Seratnya harus ada, karbohidratnya juga harus ada. Jadi nggak bisa kita cuma makan tempe sama sambal, selesai. Nggak gitu dong. Oke, ini mari kita mulai grillnya. Ya nih, Ini sepertinya obrolannya asik sekali sampai sudah kita lupa ini bahwa ya. di depan ada kompor ini. ini udah berasap-asap nih. Dokter mau menu apa hari ini? Karena saya tuh belum pernah digrillin tempe dan tahu, boleh lah. Siap, Dok. Sekalian saya juga mau jelasin gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa beberapa pengertian yang salah di luar sana bahwa makanan bergizi itu harus mahal atau berasal dari produk-produk hewani, padahal enggak loh. Makanan bergizi itu juga bisa kita dapat dari Tempe. Yes. tahu, produk-produk lokal ditambah dengan telur. Oh iya, ini kalau misalkan bapak-bapak ini harus saya ingetin nih. Oke, Dok. Jangan Gimana, Dok? lupa dikasih sedikit minyak atau margarin agar bisa matang. Terima gitu. kasih untuk pengingatnya, Dok. Oke. Gitu ya. Terima kasih ya, Dok. Jadi ya. banyak yang salah kaprah dan mengatakan bahwa oh kalau misalkan saya mau makanan sehat, saya mau makan bergizi itu harus mahal. Enggak, itu enggak. Jadi kita tuh bisa mendapatkan makanan dengan gizi seimbang, makanan dengan gizi yang Dengan baik, sesuatu yang mungkin dengan sesuatu produk ada yang di pasar betul, tradisional. yang mudah didapat. Ini kan sudah bergizi, mudah didapat. I see. Tempe, tahu, telur itu sebaiknya harus ada. Gitu. Oke, Dok. Ini juga berarti makanan bergizi tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Oke. Makanan Yang penting bergizi adalah nggak dalam satu hari kita memperhatikan apa yang kita Ya, makan, pola memperhatikan makan. komposisi apa aja yang kita makan, harus lengkap sebisa mungkin begitu. Oke, ini biar kita oles-oles dulu ya, Dok ya. Boleh. Tadi kita masih ada kaitannya ngobrol sama makanan gizi seimbang nih, Dok. Dan juga kebutuhan gizi dalam satu hari. Betul. Ini
kita kan juga di 2025 ini sudah mulai dilancarkan program makanan bergizi. PMT ya, pemberian Yes, makan pemberian tambahan makan. ya. Ini bagaimana menurut dokter untuk program ini dari secara global dulu aja, apa pendapat dokter? Kalau dari tujuan dan cita-citanya ya bagus ya sebenarnya. Anak-anak Indonesia tuh butuh gizi yang baik untuk tumbuh kembangnya, untuk fungsi kognitifnya Ya. dan segala macam ya. Itu sebenarnya tujuannya baik, tapi ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Bahwa pemberian makanan bergizi di sekolah tuh bukan artinya menyelesaikan masalah gizi atau mencukupi dalam satu kali pemberian makan tuh mencukupi kebutuhan gizi Dalam satu harian. hari. Itu nggak cukup. Karena gitu. kayak tadi kita ngobrol dok ya, untuk tumbuh kembang anak itu ditentukan dengan konsumsi mereka selama 1 hari. Satu hari gitu kita harus tahu kebutuhan kalori mereka seperti apa. Itu kan juga harus disesuaikan juga nih sama kondisi tubuh mereka, Ya. aktivitas mereka, berat badan Berat mereka, badan, tinggi kondisi-kondisi badannya. yang mengikuti mereka gitu loh. Sedangkan kan kalau pemberian makan di sekolah tuh kan mungkin kita pukul rata ya gizinya seperti itu aja gitu. Nah, tujuannya baik, tetapi juga harus diimbangi bahwa anak itu nggak cuman kebutuhannya hanya di sekolah aja. Iya. Di rumah tuh juga harus dipenuhi gizinya. Jangan cuma makan satu kali bergizi terus makan yang pagi atau makan malamnya loss Tidak. gitu. Jadi kayak nggak bergizi seimbang. Tidak seperti yang diberikan pada saat makan siang, di mana porsi makan siang gizinya misalkan baik ataupun mungkin tidak baik, ternyata harus diimbangi di pagi dan sorenya atau Jadi bagaimana? sebaiknya ya memang kita normalnya makan 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan sore atau malam gitu ya. Nah itu dalam 3 kali makan itu sebaiknya kita memang makan makanan dengan gizi seimbang. Jadi karbohidratnya ada, proteinnya ada, vitaminnya ada, mineralnya tercukupi. Karena yang kita butuhkan itu nggak cuma gizi makro, tapi juga Gizi gizi mikro tadi. mikro. Oke, itu. menarik untuk gizi seimbang ini ya dok. Nah, Betul, gizi karena gizi seimbang itu mungkin juga banyak para teman-teman yang belum tahu. Gizi seimbang itu adalah komposisi dari setiap makanan yang mencukupi kebutuhan harian tubuh. harian tubuh kita. Gitu. Ada apa aja itu dok? Kalau dulu tuh dikenal makan 4 sehat 5 sempurna, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita lebih ke makanan dengan gizi seimbang. Kalau saya bilang sekarang ini keluarga-keluarga di Indonesia banyak juga yang sulit untuk mengakses makanan-makanan bergizi. Menurut dokter betul atau tidak? Setuju. Tapi mengakses itu nggak cuma tentang bagaimana mereka membeli atau mendapatkan makanan Ya. gitu ya. Edukasinya juga harus ada. Jadi kadang-kadang tuh banyak salah pengertian gitu ya. Anak-anak makanannya tidak diperhatikan gitu loh, Yes. kandungan gizinya di rumah. Apalagi sekarang banyak ibu yang bekerja. Banyak ibu yang bekerja terus sibuk sehingga lebih makanan yang diberikan itu lebih praktis gitu seperti Yes. frozen food mungkin atau makanan ultra proses. Nah, itu harus diperhatikan gitu loh hal-hal seperti itu. Oke, ini menjelang matang ini dok. Ini Bentar udah lagi. ya? Ini sepertinya sudah. Sebenarnya lebih menarik daripada tempe goreng ya. Grill tempe. Betul sekali. Tuh. Oke. Bisa ditambah mungkin ya. Ini Boleh dok, boleh dok. bapak-bapak. Kita untuk icip-icip bareng, Boleh. masak bareng. Ini saya jadi ikutan masak nih. Yes. Kita ngegrill bareng sama nge-spill bareng dok. Spill bareng. Oke. Jadi itu ya. Jadi untuk makanan bergizi, program makanan bergizi itu tadi saya bilang tujuannya baik. Yes. Lebih baik lagi jika benar-benar diawasi dengan baik. Karena kita nggak tahu kan mungkin di tiap daerah atau apa kita juga nggak tahu dapurnya seperti apa, kebersihannya seperti apa, takaran gizinya seperti apa. Itu tuh harus benar-benar diperhatikan sama pemerintah. Gimana takaran-takaran teknis di setiap daerah itu bisa lebih diperhatikan seperti itu ya dok ya? Iya, dan juga sumber dayanya kan siapa tahu beda ya. Kayak contoh di daerah mana nih, Jawa Tengah, kita bisa memanfaatkan kayak banyak produksi telur bebek, kita bisa pakai telur bebek. Wow, Produksi menarik daerah sekali. misalkan seperti di Sleman gitu, di Sleman tuh banyak ikan. Nah, kita pakai ikan di situ. Jadi kan pasti akan ada perbedaan gitu ya. Nah, itu tapi juga harus pemerintah juga harus tahu gitu, harus mengawasi hal seperti itu gitu. Yang kedua juga pemerintah harus tahu bahwa nggak cukup satu kali makan bergizi yang hanya di sekolah aja gitu loh. Kadang-kadang anak-anak itu kan juga kalau makan perlu diawasin ya. Kita nggak tahu juga nih makanan dihabisin apa enggak. Betul. Suka apa enggak sama rasanya. Ya itu juga kita harus memperhatikan itu. Dan saat di rumah, orang tua juga harus teredukasi dengan baik. Jangankan hanya orang tua, tidak hanya orang tua, tapi anaknya juga.
Ya. Itu kenapa saya tuh mendukung agar materi-materi tentang makanan bergizi itu juga masuk kalau bisa ke kurikulum Di gitu. dalam kurikulum Iya, sekolah. jadi biar anak-anaknya juga ngerti. Anak-anak juga tahu ini. Harus iya. Sehari gitu. ini aku udah makan karbonya cukup nggak ya? Betul. Hari Terus, ini aku makan proteinnya cukup sudah nggak ya? cukup atau belum? Terus pentingnya apa sih saya harus makan sayur? Nah, anak-anak kan susah tuh makan sayur. Nah, itu harus diedukasi dengan baik gitu. Wow, menarik Ini sekali. sebenarnya kompleks ya, urusan gizi itu Ya. kompleks. Gitu. Belum lagi dok nih, untuk masalah gizi ini. Orang tuanya misalkan ternyata kurang edukasinya tentang makanan bergizi itu. Di mana anak ternyata butuh gizinya seimbang untuk satu hari, edukasinya juga kurang seperti tadi dokter bilang. Ini menurut dokter, apakah dengan program pemerintah ini juga dibutuhkan program yang lain yang berupa sosialisasi tentang ini, dok? Perlu menurut saya. Perlu. Jadi gini, kita tuh harus memberikan edukasi itu dari sedini mungkin. Bahkan dari sebelum anak-anak tuh beranjak dewasa. Tadi saya bilang kayak kurikulum makanan bergizi. Kenapa diberikan dari dini gitu. Suatu saat mereka akan grow up, suatu saat mereka akan dewasa, suatu saat mereka juga akan jadi orang tua. Ya. Mereka tahu gitu loh apa yang baik diberikan untuk keluarga. Yes. Dimulai dari awareness pada diri sendiri dulu. Oh, saya tahu nih bahwa kebutuhan saya seperti ini. Saya tahu nih kalau memang kebutuhan gizi saya tuh yang benar seperti ini. Nah, dari situlah. Terus setelah itu juga edukasi di fasilitas kesehatan itu juga harus ada. Jadi para keluarga-keluarga muda nih yang punya anak masih kecil juga harus sering dan Ya, untuk check up istilahnya, anaknya. iya, check up anak. Terus biasanya di puskesmas atau di posyandu itu biasanya ada program-program yang mendukung edukasi makanan sehat bergizi. Itu harus diikuti seperti itu. Oke, ini sangat erat kaitannya dengan bahaya atau dampak apabila kita tidak memperhatikan ini nih, dok. Betul. Sebetulnya bahaya dan dampak yang paling menakutkan itu apa aja, dok? Oke, kalau misalkan kita bicara dari 1000 hari kehidupan ya, Yes. itu yang paling berbahaya adalah jika si anak ini akhirnya masuk ke dalam stunting, kondisi stunting. Wah, itu kalau udah stunting itu irreversible atau sesuatu yang sudah tidak bisa dikembalikan lagi jika sudah melewati masa 1000 hari gitu loh. Jadi yang si anak ini harusnya potensinya tuh misalkan kayak IQ-nya harusnya dia 140 gitu ya. Karena dia tuh stunting atau tidak dapat gizi yang optimal gitu. Dia jadi berkurang nih gitu. Iya. Yang harusnya dia pinter banget, bisa jadi bisa jadi profesor, bisa Brilian, jadi ada potensi-potensi jadi potensi-potensi yang ilmuwan-ilmuwan di masa Ilmuwan depan. malah karena kesalahan dalam pemberian gizi ini mengakibatkan dia tidak bisa tumbuh dengan optimal. Kalau kita bicara di anak-anak, ya kita bicara kalau makanan bergizi, apa nih resikonya kalau anak-anak tuh misalkan tidak diberi makanan bergizi yang cukup gitu ya. Ya, anak-anak tuh kan masa dimana aktivitas tuh lagi tinggi-tingginya ya. Mereka lagi suka lari, Suka lompat-lompat. betul. Dan juga mereka Iya. itu lagi harus banyak belajar. Iya. Mereka sekolah, Harus usia-usia mendapatkan sekolah. banyak stimulasi. Betul, stimulasi otak lah. Kalau misalkan gizi yang masuk nggak optimal, kasihan dong dia. Gitu. Mereka lemas. Terus kalau misalkan tadi gizi mikronutriennya nggak tercukupi, kasihan nanti dia siapa tahu bisa anemia. Itu bahaya loh anemia, apalagi buat anak-anak perempuan. Itu harus diperhatikan itu. Jadi jangan sampai anak perempuan ini terkena anemia. Oke, itu untuk mungkin gizi yang tidak tercukupi. Mm-mm. Ada potensi lain, dok, di mana yang edukasinya kurang itu justru di beberapa ingredients itu mengandung sesuatu yang berlebihan, dok. Oke, Itu bagaimana, dok? jadi masalah gizi itu nggak cuman masalah gizi kurang, gizi lebih itu juga jadi masalah loh, gitu. Jadi nggak cuman kayak mungkin sekarang lihat ya bahwa penyakit-penyakit ini yang biasanya yang zaman dulu tuh kayak dialami sama orang-orang tua, itu sekarang anak muda tuh banyak loh yang kena gitu. Anak-anak muda udah mulai banyak kena diabetes. Ya, saya sering dengar ini banyak sekarang anak muda yang sudah cuci darah. Cuci darah, iya. Jadi gini. Ini semua itu bermula dari kalau saya bilang tuh gini, kompleks ya. Kadang sekarang tuh kita hidup di era yang orang tua itu dua-duanya harus bekerja. Oke. Kalau dulu mungkin ibu di rumah itu bisa fokus gitu ya mengurus keluarga gitu ya, memperhatikan apa aja yang dikonsumsi oleh anaknya gitu ya, satu keluarga. Tapi sekarang bukan saya menyalahkan ibu bekerja, enggak.
Ibu bekerja tuh sekarang itu malah menjadi suatu kebutuhan. Karena apa? Hidup bukannya makin gampang tapi makin sulit. Iya. Tapi ada hal-hal yang harus, akhirnya jadi ada beberapa hal yang dikorbankan. Salah satunya apa? Yaitu tadi, kadang kita tidak punya cukup waktu untuk memperhatikan apa-apa yang penting untuk disajikan di atas meja makan. Dan akhirnya beralih pada sesuatu yang lebih praktis. Apalagi kalau orang sudah bekerja, nggak cuma ibu-ibu nih, bapak-bapak udah bekerja, capek sampai rumah terus anak rewel. Apa yang dilakukan sih biasanya? Diajak jajan. Udah ya, jajan ini aja gitu. Makan UPF lagi. Kayak gitu tuh kadang tuh junk food, Dilematik juga sebetulnya. makanan dilematik, ultra proses Iya. itu mengandung banyak zat-zat yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak gitu loh. Sebelum ke situ tuh dok. Kalau ini jelas aman karena ini prosesnya Oke. tidak ultra. Mhm. Silahkan coba bisa dinikmati dulu. Oke, saya coba nih ya. Silahkan. Grill tempenya ya. Yes. Sambil nanti habis itu ngobrol lagi. Ini udah matang belum ya? Sepertinya sudah sih dok. Sepertinya sih ini. Kita sambil masak Oke, yang lain. masak yang lain. Ini Gizi seimbang, proteinnya kan juga harus ada kan dok? harus dong, harus Makanya ini ada. saya masakin daging ayam juga ya dok. Ini udah protein sih, tapi ini ada protein. Jadi biar lebih bervariasi ya. Jadi ada protein nabati, ada protein hewani, nanti tinggal ditambah dengan sayur-sayuran. Ini saya coba ya. Silahkan dok. Gimana? Apakah sudah matang? Rasa tempe. Oke. Oke. Baik. Nah, ini cepat juga ini matangnya ini. Jadi saya lanjutin ke yang tadi tuh, makanan ultra proses atau makanan yang mengandung banyak sodium, MSG, gula, segala macam itu tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Seperti itu. Jadi ya Jadi misalkan ternyata gizinya kurang, itu juga berbahaya. gizi lebih pun Berlebihan juga. berbahaya. Menarik ya. Karena apa? Ya nanti efeknya jangka panjangnya dia bisa terkena diabetes, tadi terkena hipertensi di saat usia dewasa. Oke. Ini kemudian jadi menarik juga kalau kita lihat sekarang ini banyak produk-produk yang melabeli dirinya sebagai low fat gitu. Oh, low fat. Yes. Oke. Itu bagaimana menurut dokter? Nah, ini nih, tricky ya. Kadang-kadang kita kalau belanja itu teknik marketing tuh pinter-pinter loh. Ditulis low fat. Yes. Nggak cuma low Low fat, sugar. low sugar juga kayak Low gitu. calorie. Ya. Ya, itulah ya, rendah kalori apa segala macam. Itu kita harus baca bener-bener ingredientsnya apa. Kadang-kadang justru saat dia tuh di low fat gitu, malah gulanya lebih banyak. Untuk apa? Menyeimbangkan rasa gitu. Sekarang kalau misalkan kita benar-benar makan nggak ada gula, nggak ada fat, garam rendah, ceblak nggak sih rasanya? Iya Orang kan? juga kan mikir, wah ini nggak enak ini Nggak gitu. enak. Pasti kan ada sesuatu yang ditambahkan agar tetap konsumtif, agar tetap bisa di consumable, agar tetap bisa dikonsumsi istilahnya seperti itu. Maksudnya Jadi secara masyarakat bisa menerima rasanya gitu. iya, jadi kita justru jangan mudah tergoda dengan kata-kata low fat lah, low sugar lah, benar-benar dibaca. Dan kalau saya itu, ini saya lebih suka sesuatu dengan proses yang makanan alami, itu saya jauh lebih suka daripada kita harus mengkonsumsi sesuatu yang ultra proses. Ini juga menarik apabila kita lihat, berarti menurut dokter bisa jadi yang low fat, low sugar itu justru bisa lebih berbahaya. Membaca benar-benar isinya itu apa. Wow. Jadi ya kalau saya sarankan kita lebih baik memakan makanan yang alami, yang kita olah sendiri. Itu kita lebih tahu komposisinya seperti apa, kita lebih tahu, kita lebih yakin membersihkannya seperti apa. Kita juga bisa menakar loh, kayak oh saya mau garamnya segini, saya mau gulanya sendiri. Jadi akhirnya harapannya semua akan jadi yang kita konsumsi akan lebih baik dan kita akan lebih sehat seperti itu. Padahal orang-orang yang mungkin beli makanan low fat, low sugar itu niatnya pengen hidup lebih sehat ya dok ya mungkin. Semua pasti niatnya begitu, saya percaya. Cuma memang kita punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat, jangan terlena dengan kata-kata iklan gitu. Menarik sekali. Gitu. Kalau ini jelas paling sehat ini dok. Dokter mungkin juga ingin merasakan tahu grillnya. Boleh, boleh. Ini karena ininya satu. Ya. Nah, Iya, ini saya bisa masakin dok. boleh. Ini menarik juga. Ini siapa tahu nanti bisa kita bagi-bagi nih kepada audiens yang ada kan. Betul. Betul. Kasihan loh cuma ngeliatin aja dari tadi. Kayaknya mereka lapar juga Kayak deh. lapar loh ini. Daging saudara-saudara. Oke.
kayak gitu. Kita kalau bahas gizi, bahas stunting, bahas kesehatan itu wah bisa Panjang panjang. sekali ya dok ya. Sangat. Makanya mending ini kayaknya saya patahkan aja deh dok. Dipatahkan gimana? Saya pengen bahas lahan sawit nih dok. Itu saya udah curiga loh. Kenapa kok tiba-tiba ada tempe, ada tahu di sini? Ini jangan-jangan. Dokter sudah mulai membaca ya ke situ Iya, arahnya mau saya tuh kemana pasti ya. nanti akan ada tema deforestasi nih, sehingga kayak keragaman hayatinya berkurang. Akhirnya kita ngegrillnya tempe sama tahu. Kayaknya begitu. Seriously, tapi emang saya pengen bahas tentang perluasan lahan sawit ini dok. Ini kita twist agak keras nggak apa-apa ini ya, tiba-tiba lagi bahas makanan sehat, tiba-tiba kita bahas sawit. Waduh, sebenarnya tuh oke, sambil kita Oke, ngobrol santai. ini aja ya. secara globally dulu aja nih dok. Terkait khusus sebagai perluasan lahan sawit. Dokter memandang itu sebagai hal yang seperti apa? Saya tuh khawatir sekali sama tadi dampak deforestasi. Itu yang saya khawatirkan gitu. Perluasan lahan sawit dengan dampak deforestasi itu bisa ada potensi untuk ya merusak ekosistem toh. Ya. Terus juga gimana nih, siapa tahu keanekaragaman hayatinya jadi terganggu gitu. Alam, kewajiban kita tuh menjaga alam gitu loh. Jadi Oke. jangan sampai segala kebijakan itu akhirnya merusak alam dan akhirnya dampaknya tuh ke manusia lagi. Iya. Loh. Jadi ya apalagi ya kalau saya mungkin ngeliatnya juga dari sisi medis ya. Apa sih dihubungkan sama medis? Kadang-kadang perluasan lahan itu tidak dengan cara yang ideal. Iya. Contohnya seperti membakar atau apa. Nah, itu kan bisa merusak udara, menambah polusi sehingga berdampak pada kesehatan. Oke. Ini menarik sekali, deforestasi dan juga perluasan lahan sawit ini ya dok. Ya. Ini mari saya mau agak merefresh lagi nih. Kita berandai-andai aja nih. Andaikan lahan sawit itu benar-benar kemudian diperluas sampai betul-betul luas sekali. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia ini dok? Waduh, ngeri ya pertanyaannya ya. Jadi kita tuh bicara ini aja deh, perluasan lahan sawit, dampaknya seperti apa. Yes. Kalau yang saya khawatirkan itu ya deforestasi itu tadi ya. Saya khawatir sekali kalau misalkan deforestasi berarti akan ada kerusakan ekosistem gitu ya. Ekosistemnya gimana nih tentang satwa-satwa liar, satwa-satwa endemik nanti seperti apa. Yang kedua, kalau ada deforestasi terus kita mengganti dengan sawit, berarti kan hanya ada satu tanaman tuh. Iya kan, jadi kita akan mengganti dengan monokultur sawit doang gitu. Nah terus gimana dong dengan spesies-spesies tanaman yang lain gitu. Tapi kameramen saya cerita dok, Pak Mana? Presiden itu bilang bahwa lahan sawit itu juga hutan juga dok. Iya. Itu kata kameramen saya. Iya, tapi kan maksudnya tadi saya bilang gitu. Oke, hutan sawit, hutan apa kebun coba? Coba itu kita harus samakan persepsi dulu. Kalau saya sih bilangnya kebun ya kalau sawit ya. Gitu kalau Bukan hutan sawit berarti ya. kalau saya lebih suka kebun Oke, sih. kebun sawit. Kebun sawit. Pak, maaf. Hmm. Jadi kalau misalkan itu saya tuh lebih, kalau hutan itu kan dia spesies tanamannya banyak ya. Kalau kita menggantikan hutan dengan hanya monokultur tanaman, saya rasa sayang ya gitu. Padahal kan banyaknya jenis tanaman, spesies tanaman itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem seperti itu. Ini saya habis nyenggol-nyenggol ke atas, kayaknya kita jeda sebentar buat makan dulu dok. Oke, Silahkan. boleh. bisa dinikmati dulu. Ini Ini ada sayur juga ini di saya depan. ambil ayam ya. Silahkan. Sayurnya jauh ya. Kita makan dulu. Oke. Oh, ini juga ada terong, daging. Gurih, Bagaimana? gurih, rendah garam, rendah gula. Yes. Yang jelas tidak berbahaya buat anak-anak kalau dimakan anak-anak ini. Soalnya juga nggak lihat ada bumbunya. Jadi ini sehat banget sih, sehat dan natural. Iya, ini Betul. Jadi kita juga mengedepankan plain-nya dok. betul. Jadi selain itu juga yang kita khawatirkan kan orang-orang banyak membahas tentang karbon, bener nggak sih? Yes. Nah kadang pembebasan lahan atau apa tidak dengan cara yang ideal. Yes. Kita bisa menggunakan apa tadi cara-cara seperti pembakaran atau apa itu kan bisa meningkatkan emisi karbon. Jadi itu saya menyayangkan sekali sih. Emisi gitu. karbon. Ini Betul. juga berarti ada kaitannya dengan isu lingkungannya ya dok ya? Betul, karena pemanasan global dong. Yes. Dan itu juga bahaya gitu loh. Kita kan sekarang pengen hidup nyaman. Kita pengen generasi di bawah kita juga hidupnya nyaman. Sehingga hal-hal seperti itu harus diperhatikan.
Mudah-mudahan isu-isu itu mungkin ya, mudah-mudahan tidak terwujud ya dok ya. Betul. Hal-hal yang kita takuti itu. Takutkan tidak terjadi. Tapi kan ini juga harus seimbang dengan awareness dari masyarakat dok. Betul, 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 betul. Dengan isu lingkungan ini, saya melihat isu sampah juga menjadi sesuatu yang sangat sesuatu yang memprihatinkan buat kita. Menurut dokter ini bagaimana tentang ini? Ini nih habis dari sawit ke sampah. Twistnya kita bikin Iya. gini-gini aja. Ini kayak roller coaster ya gitu. Untung saya kemarin ada di tim substansi pilkada. Kalau nggak saya bingung nih mau ngomong apa Udah tentang, ahli nih ya dok. tentang sampah nih gitu ya. Bagaimana dok menurut dokter? Oke. Ini ada kaitannya kan karena tadi sebagai deforestasi dengan cara yang tidak baik itu juga kan merusak lingkungan. Masuk lingkungan. Sampah kan juga merusak lingkungan dok. Banget, banget. Bagaimana menurut dokter dengan isu sampah itu? Jadi isu sampah itu penting karena kita itu harus menyelesaikan itu dari hulu ke hilir gitu. Nggak bisa kita tuh cuman sampah diangkutin aja tuh nggak bisa. Ya. Menurut saya harus ada edukasi dan perubahan perilaku di masyarakat. Tapi ternyata saya baca-baca salah satu sampah terbesar itu sumbangannya datang dari pakaian dok. Di Pakaian? antara yang terbesar. Oh, Ya, ini lebih ke limbah mungkin ya betul sekali, jatuhnya. maksud saya ke situ. Oh, iya. Jadi Saya lagi nggak berani nyenggol yang atas-atas. Tadi kan udah terlalu banyak membahas yang. Jadi saya limbah pura-puranya bilang pakaian, padahal maksud saya adalah limbah dari limbah fast fashion. Oh, fast fashion. Nah, fast fashion tuh sama juga menurut saya. Yang harus diperbaiki itu tidak hanya bagaimana memproduksi fashion itu gitu ya, tapi juga mindset orang tuh harus diperbaiki. Sekarang siapa sih di sini contohnya yang baju udah berapa tahun ini dipakai? Lama. Lama ya. Baju saya tuh lama. Saya tuh kalau pakai baju, saya tuh jarang beli baju. Oke. Kalau nggak sampai udah bolong, udah jelek gitu. Saya nggak. Ya berarti maksud saya nggak selama itu sih. Lama saya 8 bulan dok. Oh, termasuk cepet tuh. Kalau saya pakai tahunan tuh. Tahunan. Oh iya. Iya, saya termasuk orang yang nggak terlalu sering beli baju. Wow. Apakah ada hubungannya juga dengan kesadaran tentang ini? Iya dong gitu. Fast fashion itu dampaknya tuh tanpa kita sadari besar loh untuk lingkungan. Oke. Gitu. Kita produksi baju itu kan juga ada limbah gitu loh. Ada penggunaan bahan kimia, penggunaan air, terus nanti dibuangnya kemana? Kadang-kadang industri-industri itu juga banyak kok yang tidak bertanggung jawab dan masih banyak juga penduduk-penduduk tuh yang tinggal di area industri gitu loh. Dan mereka terdampak dengan limbah dari limbah itu gitu loh. Jadi kalau kita ngomong fast fashion itu nggak cuma kita bicara limbah, tapi kita harus bicara mindset juga. Yes. Gitu. Jadi perlu nggak sih kita itu mengikuti tren fashion segitunya gitu. Jadi orang supaya nggak gagap, supaya tiba-tiba pengen ganti baju lagi, baju yang lama dikemana? Karena menurut saya orang itu kurang mencintai dirinya, kurang mengangkat value dirinya, sehingga menutupi itu dengan mungkin dengan fashionnya. Sesuatu yang tampak di luar. Pengen terlihat seperti apa? Emang kalau barang lama nggak bisa fashion, nggak bisa fashionable, bisa dipadu-padankan, diapain? Main warna. Iya bisa gitu. Kita bisa menggunakan barang-barang yang kita punya, kita padu-padankan menjadi sesuatu yang lebih fresh, bagus, menyenangkan. Ini menarik juga untuk dokter membahas karena dokter juga aktif di isu-isu ini juga ya dok ya, isu lingkungan ini ya. Isu lingkungan, isu mental health juga. Iya karena gini, kalau kita akhirnya jadi loncat-loncat gitu ya pembahasan. Kayak gini ya, fashion itu menarik karena itu menjadi sesuatu yang berputar dan seperti menjadi kebutuhan yang kadang-kadang ngalahin kebutuhan primer gitu loh. Yes. Kebutuhan primer kita tuh apa sih? Makan mungkin gitu ya. Orang sekarang lebih suka ya udah aku makan seadanya tapi aku mau pakai sesuatu yang lebih kekinian atau apa gitu ya. Nah itu tuh tren-tren seperti itu pasti mempengaruhi tadi gitu loh, konsumsi orang gitu. Jadi orang tuh jadi lebih konsumtif untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu terlalu konsumtif. Itu kemudian berhubungan sama yang dokter utarakan tentang self love tadi itu ya dok ya? Iya, jadi sebenarnya ini kalau dihubung-hubungin tuh banyak ya, bisa dihubungin di mana aja. Berarti sebetulnya kita loncat-loncat itu nggak buruk-buruk banget ya? Maksudnya dari tadi tetap ada. Nggak buruk, cuma saya harus pinter ngikutin aja sih gitu. Saya harus pinter bridgingnya gitu. Jadi kayak jadi kalau misalkan kita mau bicara tadi fast fashion atau limbah, kembalikan ke diri kita. Saya tuh lebih suka sesuatu yang sustain.
Kalau kita beli sesuatu, kita tahu tujuan kita beli itu untuk apa, kita tahu manfaatnya untuk apa, dan sebisa mungkin dipakai untuk jangka panjang. Yes. Yang menarik tuh apa sih? Di Indonesia ini tuh sebenarnya kita punya budaya yang bisa membuat kita tuh terhindar dari dampak fast fashion tadi loh. Oke. Kebiasaan kita berkain, kebiasaan kita memakai sarung, itu bagus menurut saya. Buat ibu-ibu pakai jarik, pakai Itu bagus gitu. Ah, Itu bagus menurut saya. menarik. Karena jarik atau kain itu ya, itu kalau mungkin kita pakai baju kayak gini ya, Yes. kita nambah berat badan sekilo nggak kerasa ya. Anggaplah kita lagi gemuk atau kita lagi kurusan. Pasti kan kita, aku mau cari baju atau celana baru nih biar apa namanya, Pas sama ukuran. biar pas sama ukuran saya. Tapi kain itu menarik loh. Kain kita beli satu kali, dia akan mengikuti lekuk tubuh kita. Dia all sehingga size ya dia. Iya, dan itu lebih sustain. Yes, yes. Sekarang saya mulai menggunakan itu, walaupun hari ini saya lagi pakai ini ya, pakai celana ya, gitu. Tapi next kalau misalkan saya diundang lagi, pasti saya bilang saya boleh nggak berkain? Ya, ini untuk para bos-bosnya silahkan ya, untuk Dokter Puspita bisa diundang lagi. Boleh loh saya diundang lagi. Nanti saya mau ngomong nggak apa-apa berkain, cie. Oke, silahkan Dok dimakan Iya, dulu. nih. Ini ada sayuran juga. Saya tuh soalnya kalau lagi ngobrol itu nggak bisa sambil Yes. makan gitu, susah gitu rasanya. Masih panas Dok. Oke. Gitu. Oke Dok. Hmm. Menarik sekali untuk pembahasan hari ini. Suka sekali saya diskusi saya dengan Anda. Tadi ada hubungannya dengan self love tadi. Ini terkait dengan mental health ya Dok ya. Ini dengar-dengar dokter juga punya sebuah gerakan di ini bisa diceritakan yang kaitannya dengan mental health ini Dok. Bisa banget. Apa itu? Saya ingin tahu Dok. Jadi sekarang tuh saya dan teman-teman kami itu sekarang lagi tergabung di sebuah aktivasi yang bernama Nggak Apa-apa Project. Nggak Apa-apa Project. Nggak Apa-apa Project. Lucu. Namanya menarik banget. Nggak Apa-apa Nggak Project. Apa-apa Nih logonya kayak gini. Oke. Nggak Apa-apa Project. Nggak Apa-apa Project. Apa itu Nggak Apa-apa Project Dok? Jadi gini, saya cerita sejarah dulu ya. Oke. Nggak apa-apa. Saya suka sejarah. Karena kan kepala suku harus ini Yes, kan. harus memberikan petuah yang Jadi gini, Nggak Apa-apa Project itu berangkat dari rasa kalah. merasa kalah. Rasa kalah, bukan Rasa kalah. Memang kami dihadapkan dalam kondisi kalah. saat Oke, itu. oke. Rasa kalah. Kalah. Jadi bagaimana kita mengolah sesuatu yang tidak berhasil, tidak sesuai ekspektasi, tidak sempurna. Kita memaklumi hal itu dan kita akhirnya bangkit lagi. Oke. Karena sebelum kita tuh move on pada suatu kondisi, kita harus melewati berbagai fase emosi dulu. Iya. Dari mulai kadang kita tuh anger, kita marah, kita denial gitu, sampai akhirnya kita di tahap acceptance. Yang katanya 5 stage of grief itu ya. 5 stage of grief itu. Iya. Oke. Jadi- Menarik. Jadi sampai kita bisa merasa bahwa kita menerima ini semua. Terus Dan hubungannya dengan rasa kalah tadi dan kemudian timbul Nggak Apa-apa Project ini gimana Dok? akhirnya kami semua sepakat untuk merasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa dengan kekalahan itu. Nggak apa-apa dengan semua kondisi yang tidak ideal, tidak sesuai cita-cita, tidak sesuai target, tidak sesuai ekspektasi. Wow. Dan kita berdiskusi sama beberapa ahli dari mulai psikolog, psikiater, neuroscience gitu. Wow. Ternyata kata nggak apa-apa itu adalah mantra yang menarik gitu. Kadang kita kalau lagi kesel, kita kalah, kita marah, itu kita kadang nggak butuh dinasehatin kan. Kayak kita tuh cuman butuh didengerin gitu. Nggak apa-apa kok. Gitu. Kayak ngomong, divalidasi emosi I see. kita. Akhirnya kata-kata yang paling mudah diterima tuh sebenarnya adalah nggak apa-apa, it's okay. Wow. Kemudian apa aja yang dokter lakukan di Nggak Apa-apa Project ini? Yang kami lakukan di Nggak Apa-apa Project. Jadi kita itu punya motto, itu kita tuh merayakan ketidaksempurnaan, bahasa Indonesianya seperti itu ya. Kita merayakan ketidaksempurnaan, tapi kita harus bertumbuh. Jadi kita memberi motivasi
dan edukasi pada siapapun yang membutuhkan bahwa ya itu tadi, nggak apa-apa untuk tidak sempurna, nggak apa-apa untuk belum berhasil, nggak apa-apa untuk kalah, atau nggak apa-apa tuh luas ya kadang, kayak nggak apa-apa kita belum lulus, nggak apa-apa kita belum kaya, Nggak apa-apa kita belum nikah. nggak apa-apa kita belum nikah, nggak apa-apa belum ketemu jodoh, siapa yang belum ketemu jodoh gitu. Banyak ini tim-tim di belakang ini. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Iya itu. Ya, arti nggak apa-apa kemudian bisa menjadi sebuah mantra gitu ya, Dok ya. Bisa menjadi sebuah mantra yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara sains. Apa yang masyarakat perlu tahu tentang program Nggak Apa-apa Project ini? Itu tadi, kita itu tadi embrace imperfection. Jadi kita itu bagaimana orang menerima ketidaksempurnaan dirinya, mencintai dirinya, self love tadi, dan habis itu orang tuh punya tujuan. Dengan kondisi saya yang seperti ini, apa yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin agar saya bisa berdaya, agar saya bisa berkarya, agar saya tidak kalah dengan hidup. Wow. Menarik sekali Nggak Apa-apa Project. Ini bisa diintip di mana ini Nggak Apa-apa Project? Apakah Bisa, udah ada socialsnya? Instagramnya Nggak Apa-apa Project. Sebenarnya saya tuh pengen ya cerita tentang Nggak Apa-apa Project, tapi diundang lagi dong, boleh nggak Pak? Biar bisa fokus gitu ngomong Nggak Apa-apa Project. Masa kita habis makanan bergizi kan patah bawah gitu ya tadi Ini nanti dengan biar saya bicarakan sama para sawit petinggi-petingginya gitu kan. ini. Habis sawit terus kita bicara tentang fashion, habis itu nyampe ke Nggak Apa-apa. Saya boleh minta ya nanti Boleh, waktu bisa Dok. Nanti saya bilangkan sama para petinggi-petinggi di belakang ini. gitu ya. Baik Dok, menarik sekali diskusi hari ini. Terima kasih sudah hadir di Grill and Spill bareng Hive Indonesia. Betul, terima kasih sudah masakin, sudah Ya, digrillkan meskipun apa ini kita karena asik ngobrol ya. Iya ya. Kita kayak terlalu deep into thought dan ngobrol ini sampai lupa bahwa kita sedang masak ya Dok ya. Habis ini kita masak kan, tetap Yes, kan kita of masak-masak course. terus kita bagi-bagi Di sini kan. kita gitu. habisin, Oke, habisin oke. semuanya. Baik. Ya, saya kalau saking enaknya tuh saya takutnya jadi nggak ngobrol, saya jadi makan gitu. Oke. Menarik banget ya kita dapat spill-spillan hari ini dari Dr. Puspita. Jangan lupa untuk terus nonton Grill and Spill bersama Hive Indonesia. Jangan lupa bagi yang nonton di YouTube ataupun di semua platform lainnya, jangan lupa pencet tombol like-nya. Komen apa pikiran kalian, komen apa yang menurut kalian menarik nih buat dibahas selanjutnya, dan juga subscribe semua channel dari Hive Indonesia. Tuh. Kita fokus masak dulu. Silakan, Ya. ayo masak-masak dong. Nah, kita masak-masak. Ayo. Aduh.